Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak-anakku semuanya. Kita kali ini akan belajar bagaimana menyelesaikan beberapa soal yang berhubungan dengan materi kita, yaitu eksponen atau bilangan berpangkat. Kita langsung aja ya. Untuk soal yang pertama yang akan kita bahas, yaitu di sini ada Y pangkat 5. Kita tulis Y pangkat 5 dikali dengan X Z pangkat 3. Seperti ini, dan 1 per X pangkat 2 dikali dengan Y. Nah, soalnya bentuknya seperti ini. Sebelum kalian menyelesaikan soalnya, menyederhanakan soalnya, terlebih dahulu kalian harus mengecek mana soal yang harus dipecahkan dulu sesuai dengan sifat-sifat eksponen yang sudah kalian pelajari. Yang pertama, untuk yang ini sudah bentuknya sederhana, nggak usah diapa-apain. Nah, untuk yang ini memenuhi sifat eksponen yang ke-5, maka akan kita pecahkan, di mana ini X pangkat 3, maksudnya kita masing-masing kan X dengan Z yang asalnya terikat nih di kurung, kita buka kurungnya. Masing-masing memiliki pangkat yang sama, yaitu pangkat 3. Oke, ini 1 per X pangkat 2 dikali dengan Y. Kita tutup untuk yang ini. Nah, kalau bentuk soalnya udah seperti ini, kita dapat melakukan pencoretan, yaitu kita cek angka-angka yang di atas samping ini dengan angka-angka yang di bawah. Oke, yang pertama, ini X pangkat 3, kita akan melakukan pencoretan dengan X pangkat 2. Ini juga Y pangkat 5 dengan Y yang di bawah. Oke, biar bilangannya terurut, kita mulai dari X dulu. X pangkat 3 memenuhi sifat eksponen yang kedua. Ini akan per X pangkat 2, biar jelas sifat eksponen yang keduanya. Dilanjutkan dengan Y pangkat 5 dengan Y seperti ini, dikali dengan Z. Z tidak ada temannya, kita tulis aja seperti ini. Maka sesuai dengan sifat eksponen yang kedua, ini akan menjadi pengurangan untuk pangkatnya. Ini pun sama, Y pangkat 5 ini dikurangi 1. Z-nya kita tulis aja ya. Oke, seperti ini. Maka untuk X yang ini sisa pangkatnya 1, untuk yang Y sisa pangkatnya 4, dan Z kita tulis ulang. Ini soal yang kedua, soal yang pertama yang kita bahas. Selanjutnya kita akan ngebahas soal yang kedua. Kalau ada soal yang bentuknya seperti A, kita kalikan dengan B, kita kalikan dengan C, ini tutup, kita pangkatkan dengan 4. Dikali ini, dimana 3 per dalam kurung ada variabel B kali C dipangkatkan dengan 3. Oke, dikali dengan ada B pangkat 3 per 27. A pangkat 5. Nah, bentuk soal yang kedua tuh seperti ini ya. Oke, kita akan selesaikan dengan mengecek sifat-sifat eksponen yang digunakan yang mana.
Ini sifat eksponen yang kelima ya, benar. Oke, ini kita pecahkan, kita buka kurungnya. Nah, seperti ini masing-masing pangkatnya kita tempatkan ke variabelnya masing-masing atau bilangan pokok di sini 4, ini C juga pangkat 4. Nah, bentuknya seperti ini. Selanjutnya dikali 3. Nah, sama untuk angka yang di bawah ini, B juga kita buka kurungnya, pangkat 3 masing-masing kita tempatkan. Oke, seperti ini. Dikali dengan B pangkat 3, ada per. Nah, kalau udah ada bilangan 2, 7, ada pasangan yang di atasnya 3, maka otomatis pikiran kita 27 itu adalah perpangkatan bilangan 3. Dimana kita ketahui 27 itu adalah 3 pangkat 3. Benar. A pangkat 5. Ah, ini sudah mulai kita bisa melakukan pencoretan. Untuk pencoretannya kita cek ini angka-angkanya dulu ya, huruf-hurufnya. A kita akan coret dengan A lagi, B dengan B, C dengan C. Bentuknya seperti ini. Nah, adapun yang sudah sama kita bisa coret hilang ya, habis. Nih, dibagi habis. Ini ada B pangkat 3. Bertemu dengan B pangkat 3, ini dicoret habis. Selanjutnya kita akan memposisikan sesuai sifat-sifat biar tidak keliru untuk menyelesaikannya. Ini A pangkat 4 yang di atas, yang bawahnya kita yang ini ya. Ada A pangkat 5. Dikalikan dengan ini B pangkat 4. B pangkat 4 yang di bawahnya ini udah habis dicoret. Kita lanjut dengan C pangkat 4. Di bawahnya C pangkat 3 yang ini ya. Selanjutnya ada 3, kita akan sandingkan dengan 3 pangkat 3. Ingat 3 pangkat 3 ini adalah merubah bentuk 27, bilangan 27. Nah, ini 3 pangkat 3. Terlihat jelas bahwa ini memenuhi sifat eksponen yang kedua, di mana A pangkat 4 dikurangi 5 kali B pangkat 4. Ini C pangkat 4 dikurangi 3. Nah, kalau ini 3, ini kan pangkat 1 dikurangi 3. Sama dengan ini A pangkat negatif 1. Ini B pangkat 4. Ini C pangkat 1. Kita tidak tulis satunya. Ini 3 pangkat negatif 2. Pangkat negatif kita akan ubah ke dalam pangkat bulat positif dengan aturannya sudah Ibu jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya ya. Kita cek dulu aja pangkat-pangkat yang positif ini, yang berada posisinya nanti di atas sebagai pembilangnya. Ini B pangkat 4 kita tuliskan dulu dengan C. Nah, untuk ini bilangan yang pangkat negatif kita akan diposisikan di bawah supaya menjadi pangkat positif. Yang A pangkat negatif 1 diubah menjadi A pangkat 1. Untuk pangkat satunya kita ingat tidak usah ditulis, benar. Ini tinggal 3 pangkat 2. Atau supaya lebih ininya rapihnya, nulisnya B pangkat 4 dikali C per 3 dulu pangkat 2 dikali A. Ini untuk soal yang kedua. Oke, untuk soal yang ketiga, kita lingkari dulu untuk soal yang ketiga, di mana bentuk soalnya yaitu ada 1 per X-nya pangkat 2 dikali, ini 2 ya, ini dikali Y. Oke, dikali dengan 2X per 3
Y pangkat 2 dikali 5 ini per 3x dikali dengan 4y nih pangkat 2 yang ini ya. Nah, kita akan mencoba untuk menyelesaikannya. Kita akan mengecek soalnya mana-mana saja yang bisa kita pecahkan dulu sebelum kita menyelesaikannya. Nih bentuknya udah ada. Nah ini memenuhi sifat yang ketiga dari bentuk eksponen. Maka ini yang akan kita ubah dulu biar kita nggak acak-acakan ya, biar enak, biar teratur nanti terlihatnya. Oke, ini aja di 1 per x pangkat 2. Tulis ulang aja dulu ya. Yang ini dikali oleh 2x per 3 y pangkat 2 dikali dengan 5 per 3x dikali dengan, ingat 4 ini kita ubah ke dalam bentuk 2 pangkat 2 ya, ke dalam 2 pangkat 2. Ingat 2 pangkat 2 ini 4 ya. Ini jangan lupa ada pangkat yang ini. Nah pakai ini dulu biar kalian paham untuk bentuk yang ini memenuhi sifat yang keberapa. Selanjutnya y pangkat 2. Untuk yang ini memenuhi sifat yang ketiga. Benar, ketika ada pangkat dipangkat kembali, maka pangkatnya akan menjadi perkalian. Kita sabar dulu dalam mengerjakannya, biar nanti tidak acak-acakan. Nah, ini kita tulis ulang kembali aja, biar nanti kalian tidak asal coret. Nih, seperti ini. Biar rapi. Oke. Nah, ini X ini bukan X ya, ini perkalian. Ibu bulatkan aja biar menjadi pembeda karena ini ada Y. Ini jadi 4. Maaf, ini 2. 2-nya pangkat 4 maksud Ibu. Ini Y pangkat 2. Nah, kalau udah seperti ini kan enak tuh bentuk-bentuknya ya. Nah, X ini kita bisa coret dengan X yang ini. Nih yang ini X-nya. Nih Y yang 2 pangkat ini ya, bisa dicoret dengan yang ini. Sisa-sisanya kita tinggal tulis aja. Ini ada 2, ini 2 pangkat 4, ini kita tulis dulu biar kelihatan 2 dikali 2 pangkat 4 dikali 5. Nih. Ini akan memenuhi sifat yang pertama dari pangkat eksponen. Ini X pangkat 2. Nah, seperti ini. Kalikan dengan Y. Ini ada 3-nya, kita tulis di sini di samping X 3-nya. Oke. Y kita cek lagi. Oke, ini berarti ini seperti ini ya. Sisanya. Oke, berarti sama dengan ini bisa selesaikan menggunakan sifat yang pertama, yang ini menjadi 2 pangkat 5. Ini pangkat 1 tambahkan dengan 4 yaitu 5 kali 5 per 3 X pangkat 2 kali Y. Ini untuk soal yang ketiga ya. Yang keempat. Oke, dimana di sini ada soalnya yaitu 24 A pangkatkan 3 dikali dengan B pangkat 8. Ini bentuknya per 6 A pangkat 5 dikalikan dengan B. Ini kita kurung buka, kurung tutup dulu.
Selanjutnya dikalikan dengan 4 B pangkat 3 kali dengan A per 2 A pangkat 3. Kita pakai kurung buka, kurung tutup dulu. Jangan lupa yang ini pangkat 2. Sama dengan, nah ini bentuk soalnya yang keempat ya. Kita akan selesaikan untuk soal yang keempat. Kita akan cek dulu. Nah, ada yang harus dipecah atau tidak, yang memenuhi sifat-sifat keberapa dulu yang ini. Kita juga kalau ada angka 24, 6, 42, maka kita harus perubahan. Harus merubah angka-angkanya ya. Kayak ini, ada 24. 24 kita pecah menjadi perkalian 6 kali 4. Nah, kayak gini. Nah, munculnya 6 kali 4, tuh, ada angka-angka yang sama. Oke, ini ada 4-nya, ada 6-nya. Nanti kita bisa melakukan pencoretan ya. Yang seperti ini. Selanjutnya, ada A pangkat 3 dikalikan dengan B pangkat 8. Nah, untuk yang ini, untuk yang bawahnya kita tulis aja ya. Nah, untuk yang bawah ada 6. Oke, 6. A pangkat 5 kali B. Nah, untuk yang ini memenuhi sifat yang keempat. Dimana ini 4. Nih. Untuk 4-nya kita langsung aja bisa diubah ke dalam bentuk 2 pangkat 2 ya. 4 yang ini. Tapi jangan lupa ini mempunyai pangkat juga. Nah, ini memenuhi sifat pangkat yang sifat eksponen yang ketiga nih, bentuk kayak gini nih. Ini 2 yang ini dari yang ini. Kalau 2 pangkat 2 dari yang ini ya, yang 4. Selanjutnya B pangkat 3. Oke, kayak gini kan. Ini ada 2-nya. Dikali dengan A pangkat 2 yang ini. Selanjutnya ini 2 pangkat 2 yang ini juga sama. Kali A pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, bentuknya udah seperti ini nih. Ini bentuk kali. Nah, 6 ini kalau udah bentuk kali seperti ini, kita bisa melakukan pencoretan. 6 yang atas dengan yang bawah. Oke. Nah, untuk ini juga 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4 ya. Kita bisa melakukan pencoretan dengan yang ini. Nah, kayak gini ya. Nah, untuk angkatnya ini sisanya, untuk angkanya cuma 2 pangkat 2 pangkat 2. Ingat ini sifat yang ketiga yang akan menyebabkan perpangkatannya menjadi perkalian. Benar, Magi. 2 pangkat 4. Untuk yang ini. Selanjutnya untuk ininya. A dengan A kita sandingkan sesuai dengan sifat-sifatnya. Ini ada A pangkat 3. Ini bentuknya perkalian, bisa dengan yang ini. Kita dekatkan penulisannya. Nah, kita bisa buat kayak gini. Biar terlihat jelas bagaimana menyelesaikannya ya. A pangkat 5. Yang bawah ini A pangkatkan 3, pangkatkan 2. Ingat, pangkatnya menjadi perkalian. Ini kali A pangkat 6. Oke, dikali, kita lanjut ke yang B. B-nya pangkat 8, yang ini. Dikali dengan ini, B-nya pangkat 6 nih, 3 kali 2. B-nya pangkat 6 per, yang ini. Ini B. Oke. Karena B di bawah cuma ada 1. Oke, kita ini selesai. Ini 2-nya pangkat 4. Ya, ini tinggal dijumlahkan pangkatnya jadi 5, yang bawah jadi 11, dikali juga ini kita jumlahkan juga pangkatnya jadi 14 per B. Oke, sama dengan 2 pangkat 4 dikali dengan A
pangkat 5 dikurangi 11 dikali dengan B pangkat 14 dikurangi dengan 1. Hasilnya jadi 2 pangkat 4 ini dikali dengan A pangkat negatif 6 dikali dengan B pangkat 13. Ingat, kita akan buat ke dalam bentuk pangkat positif yang negatifnya. Berarti untuk yang di atas yang sudah positif kita tulis ulang dulu. Nah, yang negatif supaya jadi positif kita ke bawah penulisan. Nah, seperti ini untuk soal yang keempat yang kita bahas. Yang ini ya. Oke, kita akan lanjutkan satu soal lagi, yaitu soal yang kelima. Oke, untuk soal yang kelima bentuknya ada 36 ini. Oke, dalam kurungnya ada X dikalikan dengan 2Y ini ditutup ada pangkat 2. Ini tuh per 3X dikalikan dengan Y pangkat 2. Kita ini kunci dulu. Nah, seperti ini. Ini ada pangkat 3. Nah, tandanya biasanya bentuknya kali, ini bentuknya bagi ya. Jadi ada 12 di sini. Dika 12X di sini. Ada kurung buka 3Y. Kita tutup, pangkatkan dengan 2. Ini per 9 X pangkat 2 kali Y. Ini yang lupa kita kunci, pangkatkan dengan 2. Ini soal yang akan kita bahas, soal yang kelima, soal terakhir ya. Oke, sama dengan nah, ini memenuhi sifat yang ketiga sekaligus memenuhi sifat yang keempat. Ini nih, ada pangkat-pangkatkan kembali. Oke, kita akan pecahkan dulu ke sifat yang keempat dulu. Dimana 36 ini memiliki pangkat 3, kita uraikan yang ini. Selanjutnya, X ini memiliki pangkat 2. Selanjutnya memiliki pangkat 3, langsung ke sifat yang ketiga. Selanjutnya ada 2Y, memiliki pangkat 2. Selanjutnya dipangkatkan lagi 3. Ini 3X dikali Y pangkat 2. Ini bentuk bagi ini bisa kita selesaikan atau diubah dengan bentuk kali dengan membalik angkanya. Yang atas di bawah, yang bawah di atas, seperti ini ya. Mau langsung ditulis ininya boleh. Ini pangkat 2, ini pun pangkat 2. Ini ya. Oke. Oke, lanjut per 12. Ini pangkat 2. X juga pangkat 2. Ini untuk 3Y pangkat 2. Pangkatkan lagi 2. Nih bentuknya. Maka sama dengan 36, kita akan mengubah angka 36. Ini ada unsur 9, ada 3, ada 12. Maka akan kita ubah 36 itu ke dalam bentuk 9 kali 6. Nih, pangkatkan 3. Ini X-nya jadi pangkat 6. Nih yang ini kita kalikan. 2 pangkat 2 kali 3, jadi 2-nya pangkat 6, Y-nya juga pangkat 6 ya. Ini 2 kali 3 per 3X Y pangkat 2 dikali dengan ini 9 juga pangkat 2 X pangkat 4 2 kali 2 Y pangkat 2.
Kita uraikan 12 jadi 4 kali 3 pangkat 2. X pangkat 2. Ini 3 pangkat 2 pangkat 2 berarti 3-nya pangkat 4, Y-nya pun pangkat 4. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nih. Selanjutnya ini nih. Untuk 9 itu kita ketahui 3 pangkat 2. Ini ada pangkat 3 nih. Kita satu-satu aja ya, biar kalian tidak pusing. Selanjutnya yang ini. Oke. Dikali yang ini. 6-nya juga pangkat 3. Ini bukan X ya, ini kali gitu ya. Oke, ini ada X pangkat 6, ada 2 pangkat 6, ada Y pangkat 6. Per 3X Y pangkat 2. Ini kita ubah 9-nya jadi 3 pangkat 2. Pangkatkan lagi 2. Ada X pangkat 4, Y pangkat 2. Per kita ubah 4-nya jadi 2 pangkat 2. Ingat ini ada pangkat 2. Pangkatkan lagi 2. Ini 3 pangkat 2. X pangkat 2. 3 pangkat 4 kali Y pangkat 4. Ini 3-nya jadi pangkat 6. Ini 6 itu adalah 2 kali 3 ya. Pangkat 3. X pangkat 6. 2 pangkat 6. Y pangkat 6. Per 3. X Y pangkat 2. Ini jadi 3 pangkat 4 kali X pangkat 4 kali Y pangkat 4 per 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2 kali X pangkat 2 kali 3 pangkat 4 Y pangkat 4. Selesai. Kita akan melakukan pencoretan. Oke, untuk 3-nya ini 3 pangkat 3 nih. Ini 3 pangkat 6. Berarti ini ada 3 pangkat nih, 3 ini 3. 3-nya pangkat 9. Ini ada 3 pangkat 4. Kita dekatkan aja penulisannya ya. Ini ada 2 pangkat 3. Kita dekatkan dengan 2 pangkat 6. Oke, selanjutnya kita X. X-nya pangkat 6. Kita dekatkan dengan X pangkat 4. Selanjutnya ada Y pangkat 6. Kita dekatkan dengan Y pangkat 4 yang ini ya. Per ini ada 3. Ini 3-nya lihat pangkat 1, 2 pangkat 4. Berarti ada 1 tambah 2, 3 tambah 4. Berarti 3 pangkat berapa? Nah, ini 3 pangkat 7. Oke, X-nya ini X pangkat 1, X pangkat 2. Y pangkat 2, Y pangkat 4. Seperti ini kita akan melakukan pencoretan. Yang ini nih. Coret dengan yang ini. Ini sisa 2. 2 tambah 4. 6, 3 pangkat 6. Ini jadi 2-nya pangkat 9. X-nya kita melakukan pencoretan. Ini X-nya 1 tambah 2, 3. Ini sisa 3 berarti X pangkat 3. Oke, ada X lagi ya. Ini X pangkat 4. Y-nya jadi pangkat 5. Ini jadi Y-nya pangkat 6. Nih, bisa coret sama yang ini nih. Sisa Y-nya pangkat 1.
Maka 3 pangkat 6, 2 pangkat 9, X pangkat 7 per Y. Oke, selesai. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan dengan seksama. Semoga bisa membuat kalian lebih memahami soal-soal yang berhubungan dengan materi kita, yaitu eksponen.